warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Afriani, prodi THP. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi asam basa. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian asam basa. Nah, kata asam berasal dari bahasa Latin, yaitu acidus, yang artinya masam. Nah, asam adalah suatu zat senyawa yang membuat rasa masam, sedangkan basa adalah suatu senyawa yang bereaksi pada asam. Nah, selanjutnya ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Yang pertama itu, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang di dalam air melepaskan ion OH-. Nah, yang kedua, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang menyediakan proton, sedangkan basa yang penerima proton. Nah, yang ketiga, menurut Lewis, asam sebagai akseptor pasangan elektron dan suatu basa sebagai donor pasangan tersebut. Selanjutnya, jenis asam basa, yaitu yang pertama itu asam kuat, yaitu asam yang dapat terionisasi 100% dalam larutan. Sedangkan asam lemah yaitu asam yang tidak sepenuhnya terionisasi dalam larutan. Indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat kimia yang mempunyai warna yang berbeda dalam larutan asam basa. Nah, sifat itulah yang menyebabkan indikator asam basa dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam basa tersebut. Nah, selanjutnya sifat-sifat asam dan basa. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat asam. Yang pertama itu rasa masam jika dilarutkan di dalam air. Nah, yang kedua adalah sentuhan atau terasa menyengat dan dapat merusak kulit. Yang ketiga, derajat keasaman atau pH lebih kecil dari 7. Nah, yang keempat, mengubah warna lakmus menjadi lakmus merah. Kemudian selanjutnya sifat basa. Yang pertama itu rasanya pahit jika dilarutkan di dalam air. Nah, yang kedua sentuhan atau terasa licin seperti sabun bila disentuh dan hanya untuk basa lemah. Nah, yang ketiga adalah derajat keasaman atau pH lebih besar dari 7. Yang keempat, dapat mengubah warna lakmus menjadi berwarna biru. Kemudian selanjutnya reaksi asam dan basa. Yang pertama itu reaksi penetralan. Yang kedua reaksi oksidasi asam dan oksidasi basa. Yang ketiga reaksi logam dengan asam kuat. Yang keempat reaksi yang menghasilkan endapan. Yang kelima reaksi yang menghasilkan gas. Yang terakhir adalah kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari teori ini adalah sifat keasaman dan kebasaan senyawa tersebut dapat ditingkatkan karakteristiknya. Kemudian kelemahannya dari teori ini adalah tidak semua pelarut dapat atau mampu meningkatkan karakteristik sifat atau keasaman ataupun kebasaan suatu senyawa tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.